Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Artanosa Crossbreed. Sekarang kita di tempatnya Om Bayu Sidov. Beliau, siapa yang gak kenal beliau di Lampung, pencetak Lovebird Baby juara di Lintas EO, bukan di 1EO ya, di Lintas EO. Nah ini sama Om Bayu Sidov kita tanya-tanya. Di WA saya banyak yang nanya bagaimana cara supaya nyetak baby itu stabil prestasi. Nah nanti kita tanya sama Om Bayu sampai tuntas bagaimana cara beliau mencetak baby prestasi di Lintas EO di mana aja. Karena kalau Om Bayu ini kalau main di mana aja mungkin jadi ancaman buat kawan-kawan pemain baby. Kita simak videonya sampai habis. Assalamualaikum Om Bayu. Waalaikumsalam. Nah ini kan kawan-kawan di WA nih kan nanya bagaimana cara supaya baby kita nih prestasi terus. Nah ini saya kan ingin nanya sampai tuntas. Awal pertama bahan baby itu sampai bisa prestasi itu awal itu seperti apa? Pertama perawatannya dari awal pertama Om Bayu, entah dari anakan Om Bayu kan pertama nyetak dari umur 2 bulan itu seperti apa awalnya? Awalnya diapain, dari pagi diapain seperti itu? Sebenarnya enak aja sih kalau untuk masalah kita jadiin baby prestasi atau yang prospek Ya. dan yang lain-lain sebenarnya mudah. Nggak ya kalau indukan, kalau kita perlu juga sih sebenarnya indukan yang ada durasinya, mungkin dari betina atau jantannya mungkin. Ya lebih bagus lagi kalau indukan udah prestasi. Ya, prestasi itu lebih bagus lagi buat para pemain pemula. Kadang takut atau enggak, banyak yang takut atau enggak tahulah tentang cara-cara ngelawat lovebird baby. Sebenarnya mudah, kita nggak perlu indukan yang durasi juga kita bisa. Oh bisa ya? Kita nggak perlu indukan yang kita nggak punya nih indukan di rumah durasi, adanya indukan biasa, mungkin biasa dikatakan indukan ombyoan zaman sekarang gitu kan. Banyak, nggak usah takut, kita bisa nyetak bahan dari situ. Yang penting kita telaten, yang penting kita tahu. Nggak usah malu tanya sama orang yang lebih ngerti. Kalau lebih bagus lagi sih indukannya harus prestasi, itu yang lebih bagus lagi ya, karena buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, itu lebih bagus. Cuman kalau bagi pemain-pemain pemula yang pengen terjun atau nyoba ngerasain main baby, ngerasain prestasi, nggak punya indukan prestasi, bisa aja, kita bisa aja. Yang penting kita sabar, telaten ngerawatnya. Itu gimana tuh, misal dari pagi diapain? Ini untuk ini sama aja ya, baby indukan prestasi sama ombyokan itu perawatannya sama ya? Sama aja, mau indukan prestasi, mau indukannya nggak prestasi, mau kita beli bahan ombyokan di kios atau di mana aja. Yang penting masih baby, kita bisa ngerawat. Nah itu seperti apa tuh cara ngerawatnya tuh, seperti apa dari pagi? Sebenarnya mudah aja sih ngerawat burung baby itu. Kalau rawatan saya pribadi, saya anti jemur, anti mandi, dan pokoknya burung itu harus diombyok. Harus diombyok. Maksimal
4 atau 6 burung, 6 burung lah maksimal 6 burung. Oh, maksimal itu 6 burung apa minimal? Minimal apa maksimal? Minimal 6 burung. Oh, kalau minimal. maksimal mungkin bisa 10 atau 15, yang penting jangan terlalu lebih banyak di kandang kotak itu, jangan terlalu kebanyakan. Berarti enggak dijemur, enggak Nggak dimandiin. usah dijemur, nggak usah dimandiin, cukup ditaruh di dalam ruangan aja. Kalau kadang banyak nanya, kalau kita punya baby sepeta nih mas, burung saya nggak indukannya bukan prestasi, bisa aja, yang penting setelah dia bisa makan, setelah dia bisa mecah millet atau makan sendiri, langsung kita ombyok. Oh, langsung diombyok ya. Minimal 6 biji, 6 burung, dan maksimalnya mungkin bisa 10 atau 12 mungkin bisa. Yang penting kan di kandang kotak itu cukup burungnya. Iya. Kita taruh aja di dalam suatu ruangan atau di ruangan yang nggak terkena panas tapi ruangannya terang gitu aja, cukup taruh situ aja. Kita kasih makan tinggi terus. Oh, makan tinggi terus. Kita ya? pakai pakan tinggi kan banyak sih sekarang merek-merek pakan tinggi di kios-kios. Ya. Banyak merek itu, pakan racikan apa pakan apa terserah lah, yang penting Pokoknya intinya dicampur, pokoknya tinggi lah. kasih pakan tinggi, nggak usah dicampur pakai millet kiloan apa yang pokoknya khusus pakan tinggi itu ya itu aja, nggak usah dicampur. Itu aja. Kita kasih jagung mah kalau bisa tiap hari. Biasanya kan kalau burung baby itu dia masih butuh protein yang tinggi buat makanya kita kasih pakan jagung. Nggak usah di kangkung. Kalau saya sih nggak pakai kangkung, cukup itu aja, pakan tinggi, kasih jagung. Nggak mandi, nggak usah dikeluarin, pokoknya taruh di suatu tempat di situ ya, di situ aja, biarin aja dia. Itu Nanti prosesnya paling itu sekitaran, kalau setelah itu paling sekitar 2 minggu biasanya saya timbun seperti itu. Nanti kelihatan hasilnya, sampai lihat aja, nggak usah dicabut-cabut, nggak usah dicabut-cabut, dibentang itu nggak usah, biarlah di situ aja di kandang kotak, biarin. Kadang orang lihatnya, loh kok seperti ini sih settingannya. Nanti kelihatan hasilnya, udahlah. Itu mau indukan yang durasi atau enggak, udah nanti kelihatan semua. Itu langsung kita tes di lapangan apa nanti? Ya nanti kalau cabut gitu. Kalau takut, kadang buat pemula yang takut mau ngetes, takut ke apa ya? Sekarang kan ngetes di gantangan kan kita perlu modal apa-apa, aduh. Nanti udah dicabut kita bawa ke gantangan malah nggak taunya nggak juara nih. Nah, kalau takut seperti itu ya kita bentang dulu. Oh, bentang dulu di rumah. Di rumah kita bentang satu-satu, kita liatin mana yang lebih prospeknya ke depannya lebih bagus, nah itu yang dipakai. Tapi tetap kayak gituin terus, nggak usah setelah kita cabut kita gantang kok juara besok pagi dijemur atau dibanding, nggak usah. Jadi cukup digituin aja. Nanti kalau burung itu sudah mau jalan di lapangan, udah mulai jalan di lapangan, kita nggak perlu cabut-cabut tentang di rumah, nggak perlu. Kalau udah jalan lapangan, jadi kita langsung mau main ya udah bawa aja satu kandang kotak itu. Dari kemarin banyak sih yang nanya-nanya, mas lah kalau nanti kita ke gantangan bawanya gimana? Bawa aja kandang kotak itu. Kalau susah bawanya ya pakai kandang kotak gede, kan sekarang ada kandang kotak yang ukurannya kecil ya, buat membiarkan baby itu ada. Bawa aja semuanya pakai itu ke gantangan, nanti nggak perlu dibentang lagi di gantangan, beliin tiket langsung naik aja, mana yang menurut kita. Berarti jor keluar kalau di lapangan. Intinya ya jor keluar, tapi tetap kita rawat. Ya, dalam bahasa jor keluar, walaupun kita nggak diapa-apain tapi tetap kita rawat. Kita rawatnya, cara perawatan kalau sudah itu tadi proses cara untuk supaya bibi bisa rajin ngerol, mau keluarin durasi. Kalau baby minimal yang kita cari biasanya dirajinnya dulu. Dirajinnya dia sering ngerol. Kalau masalah panjang nanti dia dengan sendirinya panjang. Apalagi kalau udah jalan di lapangan, nanti dengan sendirinya dia molor sendiri ya. Itu Om Bayu kan mainnya tiap hari nih. Kalau saya ketemu Om Bayu di gantangan, mainnya tiap hari di Latberan itu, habis itu di cup, di event-event besar, di event regional. Itu Om Bayu tuh main nih, saya perhatiin ya, itu tidak cuma satu burung, kok bisa gantian, tapi bisa juara stabil. Misalnya gantian ini satu, yang pertama nanti ganti lagi satu. Emang harus seperti itu.
Ya kalau kita punya, kan tadi kan saya udah ucapin di awal sih, kita pakainya sistem ombyokan, makanya kalau kita rezekinya bagus itu satu ombyokan bisa jadi semua. Oh seperti itu. Bisa jadi semua ya. Kayu udah sortir. Makanya dari kita begitu burung Mila langsung kita ombyok, nanti kan udah, kalau rezeki kita bagus nanti jadi semua, dalam satu ombyokan itu bisa jadi semua. Ya minimal kalau 10 burung dalam satu ombyokan, minimal ya paling yang nggak jadi paling 2 atau 3 lah, pasti banyak jadinya. Kalau ngikutin saran saya sih, insya Allah mudah-mudahan banyak jadinya sama yang nggak jadinya. Ya namanya burung kan kadang adalah 1-2 yang nggak jadi. Ya burung nggak, kita ngambil 10 biji, kalau jadi semua ya syukur itu rezeki. Saya pernah jadi semua. Ya ada, sekarang saya juga masih ngerawat-rawat, ada 1-2 nggak jadi. Nah itu berarti udah kan. Nanti kalau settingan lapangan itu beda lagi juga. Oh beda lagi ya. Kalau sudah burung, kalau sudah kerja, udah nih burung ini dalam satu ombyokan udah mulai prestasi nih. Ya. 3-4 burung udah mulai prestasi. Ya tetap dicampur aja, nggak usah dibeda-bedakan atau kita kasih makannya dibedakan, tetap sama aja digituin. Tetap sama aja. Oh, gitu. Kita ngitungnya umur aja. Nanti kalau burung itu udah masuk umur 3,5 bulan, ya. Kita ngitungnya umur. Sekarang umur 3 bulan kita katakan udah prestasi, pakan tetap itu aja. Tapi kalau udah masuk umur 3,5 bulan, ya. Kita pakan udah mulai dicampur. Karena burung dari umur 3,5 bulan biasanya baby itu udah beranjak, dia mengenal birahi. Perlahan mulai mengenal birahi. Mungkin kalau yang jantan mungkin udah kan karena kita pakai pakan tinggi biasanya cepat birahinya. Berarti kalau dicampur itu dicampur polos, dari kencang itu dicampur. Ya dari kencang bisa dicampur polos, bisa campur polos. Ya. Takarannya ya nanti diatur sendirilah kira-kiranya. Orang kita yang tahu karakter burung kita sendiri itu supaya ini aja ya, tabilin birahinya. Kalau baby birahi terlalu tinggi bener, di gantangan dia biasanya banyak mainan. Kalau orang sekarang ngatain kepo. Oh seperti itu. Berarti enggak juga sih. Kadang burung nih, Mas punya saya udah jalan lapangan loh. Tapi kok lama-lama burungnya mainan ya. Di gantangan itu biasanya dia pakai pakan kenceng terus, nggak ditakar lagi. Nggak ditakar lagi. Umurnya bertambah dia nggak ngurangin dosisnya. Ya biasanya kalau baby itu dia makin bertambah umur, kita rawatnya lebih apa ya, seenggaknya mungkin agak lebih rumit sedikit lagi lah. Lebih agak rumit lagi karena dia udah bertambah umur. Kita tiap hari harus ngeliatin karakternya. Sekarang birahinya seperti ini, coba dicampur polosan, ternyata masih stabil terus, ya gituin terus. Nanti kalau setelah udah pakan dicampur masih aja birahi ya, kita pisah dari ombyokan tersebut. Kita pisah, tapi dipisah juga harus diombyok juga. Oh seperti itu. Tapi memang khusus polos. Khusus dipolosi. Nanti dia udah mulai bisa. Kalau mandi saya tetap jemur, tetap enggak. Cuman air di cepuk itu harus bersih terus, harus penuh terus. Jadi seperti itu. Kadang saya aja sehari bisa ganti air aja bisa 3 kali 4 hari. Yang penting kita air bersih terus, penuh terus. Kadang karena apa? Kita anti mandi, anti jemur. Jadi burung itu nanti mandi sendiri. Terkadang kita bawa ke gantangan, Mas, burung saya dibawa ke gantangan malah mandi sendiri semua. Banyak yang nanya seperti itu. Iya emang karena burung itu anti jemur, anti mandi, biarin. Jadi kita bawa ke gantangan, biarlah burung mandi sendiri. Nanti setelah mandi malah kerjanya bisa lebih bagus dari sebelumnya. Berarti biarin aja yang mandi, berarti ditahan dulu. Oh ini mau 1 sesi, burung ini udah mandi, berarti nanti aja ya. Kita ini yang lain ya. Oh seperti itu. Enak sih kalau merawat baby, cukup seperti itu aja. Kadang kan banyak yang ngomong cara bikin baby durasi, Kalau burung baby dibikin durasi itu, kalau saya selama ini megang burung baby, nggak ada pakan yang bisa bikin burung baby durasinya molor. Gimana sih bikin baby supaya durasinya panjang? Ya kalau saya sih cukup perawatan dari awal itu disimak aja kayak itu terus. Nanti dia panjang mau molor sendirinya itu di gantangan.
Sekarang kita gantang baby pemula, durasinya masih epet-epet. Nanti kita rajin gantang aja. Kalau punya peluang tiap hari gantang ya berangkat aja tiap hari. Dia molor sendirinya, mapan dengan sendirinya, nanti molor dengan sendirinya. Berarti memang nggak ada pakan yang Kalau- lebih durasi. kalau mungkin- itu model-model itu. kan Kalau mungkin kan- pendapat Om Bayu. Sekarang kan banyak ini pakan buat burung durasi. Sekarang kalau pakan nggak bisa sih menurut saya bikin burung durasi. Yang bikin burung durasi itu ya kita ngerawat Ngerawat ya. dari rawatan kita sehari-hari. Kalau rawatan itu cukup itu aja. Tapi satu lagi ada perawatan, sebenarnya ini perawatan ya banyak orang udah tahu itu kepar itu harus wajib. Kalau saya baby harus dikepar. Kepar itu seminggu berapa Kalau kali? kalau burung yang udah prestasi saya kepar seminggu 2 kali. Cuman kalau yang masih bahan-bahan prospek saya seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Nah, Yang itu- bahan itu prospek wajib. seminggu sekali. Ya itu yang bahan-bahan prospek seminggu sekali. Kalau yang udah prestasi seminggu 2 kali. Dua kali. Berarti ditambah ya umbarannya ya. Seminggu 2 kali. Ya kalau yang burung udah prestasi kita ngepar 2 kali seminggu. Biasanya saya ngepar hari kalau nggak Senin Selasa setelah Minggu. Biasanya kan kita ada event gede sih, ada gede. mungkin cup apa press. Biasanya Minggu kan ada event. Setelah pulang event hari Senin biasanya kalau saya sempat ngepar saya hari Senin saya kepar, kalau nggak sempat saya hari Selasa kepar. Nanti Rebu kita main, Kamis kita main, Jumat pasti saya wajib keparnya di hari Jumat. Oh, hari Jumat. Buat hari Minggu. Oh, berarti Senin Jumat kalau Ya, udah prestasi ya, ya. kalau bisa Senin Jumat, kalau nggak Selasa Jumat. Kalau misalnya yang belum prestasi harinya apa aja? Om? Basing lah, yang penting dikepar Oh, aja. boleh, Mau kepar. ngambil hari apa aja, mah terserah. Karena itu burung-burung prestasi baru prospek aja. Terserah mau ngambil hari apa aja mah bisa. Berarti seperti itu rawatan. Mudah sih perawatannya. Sebenarnya memang mudah rawatnya. Mungkin kita nih yang bikin ribet. Kita Setting ini, sendiri yang bikin ribet karena kita mungkin biasanya aku nanya sama orang ini settingannya seperti ini. Ikutin. Terus kita nanya sama orang satu lagi settingannya kayak gini. Ikutin, ya. Sama sana kayak gitu. Biasanya kan beda orang beda settingan. Yang berarti ya ngubah birahinya ngubah. ya, terus, dia jadi ngubah burung terus. ngubah terus akhirnya Nggak stabil nggak gantangan. stabil. Kalau menurut saya buat para pemain kalau udah tanya sama satu orang ibaratnya sampai nanya sama orang si A settingan bikin bibi gimana sih caranya, sama si A disebutin dikasih tahu seperti ya udah ikutin terus. Kalau sampean besoknya lagi ketemu saya nanya saya ngikutin punya saya ngikutin punya si Ya, A malah- terus nanti nanya lagi punya si B. Malah stres burungnya ya. Burungnya udah nggak tahu ya kalau Indra kalau udah nanya sama satu orang Ditelatenin. ya ditelatenin, kita telatenin. Ini mudah-mudahan sih bagus. Kalau menurut saya sih semua pemain baby sekarang udah pinter-pinter nyeting baby, udah pada pinter-pinter bikin bahan yang bagus. Sekarang udah banyak. Cuma kan memang kalau saya lihat memang poin di Lampung kalau untuk Om Bayu ini di baby ini memang pemecah rekor. Saya akui. Saya udah pernah lihat juga kerja burung itu udah saya pernah lihat waktu di Metro acara apa itu Wirajaya itu. Nah itu memang maksimal banget itu baby. Memang itulah saya kan berniat untuk kemari biar kawan-kawan yang WA saya ini gimana bukan mentang-mentang saya pemain dewasa tapi nggak bisa mensupport pengalaman buat pemain baby ya, makanya saya ke tempat Om Bayu. Moga apabila misalnya kalian bisa ngikutin settingan Om Bayu tanpa ribet Ya. tanpa diubah-ubah telaten, insya Allah bisa seperti Om Bayu. Buat Kalau para misalnya- pekerja juga enak. buat Orang-orang sibuk, kantoran, orang ya. yang mungkin saya kerjanya pagi, pulang sore, bisa gantang, bisa main cuman di waktu sore itu aja. Itu settingan seperti itu saking enaknya karena kita nyetingnya ya udah nggak usah dijemur kan. Ya dibiarin Biarin di dalam Yang penting ruangan. air putih, pokoknya pakan terjaga Ya, pokoknya intinya Kebersihan pakan terjaga. kebersihan terjaga itu aja. Jadi orang pulang kerja mau main udah ambil aja, tenteng aja, ombyokannya berangkat ke lapangan kita main. Nah enggak, kadang kan
Mas saya kerja pagi nih, pulang sore, nggak sempat mandiin burung, nggak sempat ngeluarin burung, jemur burung. Kadang orang seperti itu, tapi dia hobi, pengen main, pengen punya burung yang kualitas. Ya kalau mau yang ngikutin saran saya itu aja, itu aja sih. Itu settingan saya, itu settingan pribadi saya seperti itu. Beda pendapat. Nah seperti itulah settingan Om Bayu itu tentang perawatan baby. Jika kalian bisa ikuti Om Bayu tapi kalian bisa juara stabil di entah di regional mana, entah di Palembang, di Lampung, di Jakarta atau di mana. Jika kalian berhasil, mungkin Om Bayu juga bisa bahagia, bisa senang bahwa settingan dia itu bisa dipakai orang dan bisa berguna untuk kawan-kawan di Lovebird Mania yang khususnya atau main baby. Hanya itu yang bisa Om Bayu sampaikan. Saya selaku yang punya channel, makasih banyak udah bisa berbagi pengalaman sama Om Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Bayu. Oke, sama-sama.